Apa bedanya jamur dan bakteri? Tiga jawaban itu. Oke. Apa bedanya jamur dan bakteri? Ya, Anda kan lihat PPT-nya itu sudah ada. Sekarang yang prinsip, apa bedanya jamur dan bakteri? Nggak ada Kalau yang bisa jamur, jawab. Yang keras, yang jawab yang keras ya, Mbak. kalau jamur Karena hari hujan. eukariotik, Ya, jamur kenapa? kalau jamur eukariotik, kalau bakteri prokariotik bukan, Prof. Apa jawabannya suaranya keras? Karena saya nggak begitu dengar ini hujan. Apa? Kalau jamur eukariotik Ya, memiliki inti sel. Kalau bakteri prokariotik tidak memiliki inti sel, bukan, Prof? bukan tidak memiliki inti sel, Oh ya, Mbak. Itu salah. Apa yang benar? dinding, Intinya tetap ada. Apa oh ya, yang tidak? Apa? Apa yang tidak? Betul, eukariotik dan prokariotik. Sekarang apa yang eukariotik, apa prokariotik? Kalau enggak punya inti mana bisa hidup, Mbak? kalau yang bakteri inti selnya nggak sejati gitu, Prof. Inti selnya ada, Iya, sama-sama inti ada. selnya. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada Klorofil pada ya, Prof. bakteri? Apa? Klorofil. Apa yang klorofil, Mbak? Klorofil itu punyanya siapa, Mbak? Ya, yang punya klorofil itu siapa? Itu eukariotik. Iya, tanaman bukannya daun, Mbak. Ya daun memangnya, tapi kan itu tanaman, daun. Itu eukariotik. Sekarang apa bedanya antara pro dan eo? Tidak memiliki dinding sel, bukan, Prof, yang bakteri. Bukan dinding sel, Mbak, dinding inti. Nah, beda kan? Kok dinding sel semua ada? Bakteri ada, jamur juga ada dinding sel, tapi dinding inti yang tidak ada pada bakteri. Dan dinding inti yang ada pada itu yang prinsipnya eo dan prokariotik. Apalagi coba aja dicatat tuh siapa yang tadi jawab, tapi saya tidak kasih nilai. Vina tolong Sabrina tolong ditulis tuh siapa yang tadi yang jawab eo dan pro. Apalagi? Kalau bakteri itu organisme uniseluler atau bersel tunggal, dan kalau jamur itu multiseluler atau seperti jamur payung, Prof, yang memiliki struktur yang lebih kompleks. Iya kan itu namanya eo dan pro. Apalagi? Apa prinsipnya? Itu udah betul. Apalagi? Kalau bakteri umumnya reproduksinya secara aseksual. Kalau jamur reproduksinya lebih beragam, Prof. Bisa seksual Itu dan enggak, aseksual. itu enggak prinsip. Yang prinsipnya Mbak, jamur dan bakteri. Oh, kalau ini bakteri, kalau ini jamur. Jamur yeast itu sama. Apa? Kalau Anda lihat di mikroskop, oh ini jamur. Apa dia? Oh, ini bakteri. Kalau jamur ada benangnya, kalau bakteri itu kokus atau batang, Prof. Ada benangnya itu apa namanya, Mbak? Memang benang kasut. Apa namanya?
Ini Benang pertanyaan hifa ini bukan, Prof? apa? Benang hifa. Hifa. Ya, itu namanya. Jadi kalau bakteri itu tidak ada hifa dia. Miscellaneum itu nama lainnya. Jadi benang itu berupa benang namanya miscellaneum atau hifa. Ini yang jawab tuh dapat 80. Tolong Sabrina tulis ya Sabrina, nanti dimasukkan. Oke. Apa lagi? Ya, apa lagi? Saya kasih PPT, Anda enggak baca. Kuliah itu harus dibaca. Sudah saya kasih PPT-nya. Apa lagi? Yang prinsip lagi. Itu ada 3. Tadi EO sama Pro. Kemudian ada miscellaneum. Kemudian ada satu lagi. Ya. Apa lagi? Iya, apa lagi? Anda lihat di PPT-nya itu, ada fotonya. Apa lagi? Tolong di absen ya Sabrina. Iya, Prof. Ya. Yang nggak hadir aja nggak usah di foto. Yang nggak hadir Anda catat itu. Ya, apalagi? Ada di PPT itu. Apa prinsipnya? Ini udah lewat pertigaan ya Pak ya? Ya Mas ya? Udah lewat, ini udah arah ke Babelan ya? Oh, astagfirullah. Ya. Iya, jembatan belum juga. Astagfirullah. Ya, apa lagi? Gimana nih? Sabrina, apalagi Sabrina? Kalau di bakteri ada itu dia patogen jelas. Tapi kalau di jamur, di yeast, kamir itu tidak. Itu ciri khasnya dia ada. Apa tuh dia? Kalau di bakteri ada spora, dia itu patogen. Kalau jamur, kalau ada spora belum tentu patogen, tapi dia harus ada sporanya, Prof. Ya betul lah ada spora. Kalau spora di bakteri itu jelas spora di bakteri dia jelas patogen. Kalau di jamur belum tentu dia patogen, tapi dia harus ada spora. Itu yang 3 prinsip itu Anda harus tahu ya. Masa Anda kalah sama anak yang non-reguler? Mereka kerja, cari duit, bisa jawab itu kemarin. Tadi siapa yang jawab? Anindita, Prof. Bilang tuh nilai kamu 80. Tolong dipelajarin 3 itu ya.
Jadi jelas antara bakteri dan jamur itu kalau bakteri dia tadi tuh EO dan pro. Kemudian ada hifa itu di jamur. Kemudian ada spora itu di jamur, kan begitu. Sekarang saya tanya, jamur yang patogen apa? Candida albicans, Prof. Candida albicans, dia menyebabkan penyakit apa, Mbak? Keputihan, Prof. Pada wanita. Keputihan. Kalau diobatin dengan apa, Mbak? Dengan probiotik dan belerang. Oke, itu Anda ikut penelitian, Anda catat itu pada waktu saya kuliah. Anda dapat nilai 85. Siapa ini? Nurlaili Ini tadi Afia, yang Anda 85. Tolong Sabrina. Jadi Anda yang ada di kuliah saya tidak ada di dalam ini. Karena Anda kuliah, saya berikan. Oke, ya. Jadi Candida albicans, keputihan, itu sekarang diobatin dengan probiotik dan ditambah dengan belerang untuk kulitnya, ya. Nah, ada penyakit kulit, ya, saya sudah terangkan tuh Anda. Memang di PPT tidak ada. Penyakit kulit yang seperti bentuknya itu dia jenisnya protozoa, ya, bukannya jamur, bukan bakteri. Oke, kutu dia tuh ektoparasit jelasnya. Siapa dia? Skabies ya, Prof. Ya, Skabies bukan, Prof. skabies. Oke. Skabies itu disebabkan oleh apa, Mbak, namanya? Ektoparasit itu apa namanya? Betul, skabies, betul. Kemudian apa namanya, Mbak? Ektoparasit itu namanya apa? Dari skabies itu kelihatan namanya. Apa, Mbak? Supaya kamu dapat nilai tinggi. Betul itu skabies. Apa namanya? Ya. Apa namanya, Mbak? Sarcoptes scabies ya, Prof. Apa? Sarcoptes scabies. Sarcoptes scabies, oke. Kemudian diobatin dengan apa, Mbak? Ya. Diobatin dengan apa? Permetrin ya, Prof. Ya. Permetrin. Dengan apa, Mbak? Permetrin bukan, Prof. Anda sudah penelitian, saya sudah terangkan. Tadi ada yang jawab. Probiotik, Prof. Probiotik dan belerang ya, Prof. Kalau belerang itu hanya untuk kulit, yang membunuh bakteri, membunuh ektoparasitnya apa? Probiotik. Apa? Probiotik. Nah ya probiotik kan udah dijawab, itu kan udah penelitian saya. Udah melakukan penelitian untuk S2. Coba Anda S1 semester 3. Tapi Anda sudah tahu itu penelitian itu. Kuliah saya tidak berdasarkan teori saja. Tapi saya melakukan penelitian. Itu dia. Bukan teori saja. Tapi Anda bisa baca di jurnal. Nah, itu dia. Ya. Jadi karena ini kan ada bedanya nanti antara jamur, bakteri dan ektoparasit gitu kan. Nah, sekarang supaya Anda tahu bahwa yang penyakit kulit itu kadang oleh jamur, oleh bakteri, oleh apa lagi? Apa lagi? Bakteri, jamur. Apa lagi? Ilmu Anda. Ya, apalagi siapa yang tahu? Kan ada jamur, ada bakteri.
Ya, Virus satu ya, lagi Prof. apa? Apa? Virus. Virus. Itu dia, itu yang menyebabkan penyakit kulit gitu. Coba siapa yang tahu, saya akan kasih nilai 85. Virus apa ya yang menyebabkan penyakit kulit? Anda tahu itu. Sebenarnya kalau anak kecil divaksin dulu supaya dia tidak terhindar penyakit kulit yang dari virus. Apa dia? Herpes ya, Prof. Herpes. Ya, siapa yang jawab? Lisna, Prof. Lisna, kamu dapat 85. Itu herpes, itu penyakit kulit. Seperti penyakit kulit. Dan saya nggak tahu tuh saya menderita itu. Tapi alhamdulillah sekarang oke, ya kan? Nah, saya katakan, karena dari perlakuan ya, selain dengan antifungal, ya jelas ya. Kalau bakteri kan antibiotik. Kalau jamur anti jamur, kalau virus itu anti viral, ya kan? Ada. Nah, sekarang ada suatu obat, ya. Anda tahu itu dari serangga di hutan. Apa dia? Banyak. Ada sebangsa itu. Kemudian ada satu lagi yang sekarang terkenal, ya kan? Dan itu yang saya pakai untuk obat saya di mata. Anda bisa ketemu saya nanti, mata saya sudah tidak lagi ini. Karena dengan menggunakan itu secara medis, kita menggunakan antivirus ya. Oke. Apa dia? Dia mengandung probiotik. Itu mahasiswa saya S3, kebetulan saya suruh dia penelitian itu. Ternyata dia mengandung probiotik. Kira-kira apa dia, Mbak? Siapa yang tahu? Anda kan banyak baca, lihat itu. Apa dia? Dia dihasilkan di hutan, dari lebah. Apa dia? Propolis bukan, Prof? Propolis. Siapa yang jawab? Fadla Juratunisa. Oke, 85. Propolis. Nah, sebangsa dengan propolis apa tuh, Valda? Propolis itu ya dari ininya, sarangnya. Ya. Jadi bukan ekstrak dari sarangnya tuh diekstrak. Makanya kalau kita minum dia tuh pahit dan berupa tetesan saja. Mahal dia. Itu harganya cuma 10 mil, itu harganya sekarang 250. Tapi kalau kita buat kapsul ditambah batu soda, itu harganya 170. Anda nih orang farmasi ya. Jadi Anda harus tahu perkembangan ilmu itu. Nah, apa sebangsa propolis? Satu lagi apa? Di Al-Quran tuh ada, Mbak. Propolis enggak ada. Karena dulu tuh enggak diteliti, ya kan? Tapi yang ada itu yang satu lagi. Apa dia? Dia manis. Madu ya, Kalau Prof. propolis. Madu. Madu itu dari lebah. Kalau ini memang dari lebah, namanya tetragona. Nah, makanya dia itu berupa bukan dari cairannya, tapi dari sarangnya. Karena madunya kan sedikit ya, sarangnya diekstrak. Itu kerja farmasi itu. Orang farmasi yang ngerjakan. Itu menjadi propolis dia.
Makanya dia tidak dijual dalam bentuk banyak, dia kecil karena melakukan ekstraksi. Ekstraksi itu orang farmasi yang ngerjakan. Anda orang farmasi. Makanya saya senang ada yang bisa menjawab propolis. Itu diekstrak itunya. Sarangnya itu diekstrak. Jadi dari namanya lebahnya tetragona. Karena itu saya tahu mahasiswa saya S3 saya turunkan dia untuk penelitian. Apa bedanya madu dengan propolis? Nah, itu kan kalau Anda masih melihat menggunakan molekuler. Sekarang apa teknik kita menggunakan untuk molekuler? Apa tekniknya? Kuliah saya sudah ada, kuliah waktu semester 2 apa? Karena saya curiga probiotik, maka saya harus menggunakan apa? Apa? Teknik molekulernya? PCR. 16 Ya. sRNA bukan, Prof. 16 sRNA pakai PCR. Ternyata kemarin orang TLM dia datang ke mana? Ke rumah sakit sebelah Ananda, entah Ananda Bekasi, entah Ananda Babelan, saya kurang tahu. Dia nanti saya pulang saya akan bawa saya punya PCR. Jadi Anda mungkin sudah selesai ya. Saya punya PCR real time, PCR itu hadiah dari rektor saya. Karena saya memang saya menggeluti perkara probiotik dengan kehalalan suatu produk. Kan enggak tahu, karena itu rektor memberikan saya alat itu real time seharga 185 juta. Itu saya akan bawa karena kita farmasi mau melakukan ini agritasi akan saya bawa. Karena itu memang punya saya, memang melalui ini ya, tapi itu pribadi saya, jadi saya akan bawa itu mengenai real time. Sehingga kita farmasi kita punya ada real time. Ternyata di mana di Babelan, entah di Ananda, dia menggunakan PCR konservatif. Nah, kita akan punya real time. Dan itu saya akan bawa. Karena kita mendiagnosa suatu penyakit, lebih mudah kita menggunakan real time. Karena kita langsung 2 jam. Atau kita menggunakan suatu halal, suatu produk. Kemarin Anda ikut juga waktu kita ini farmasi, ada kehalalan. Dan dosennya saya yang tanya, apa gunanya menggunakan metode halalnya? Mereka gunakan PCR. Itu Anda sudah tahu, Anda sudah saya ajar. Jadi Anda harus bangga bahwa Anda lebih paham daripada dosennya. Dan dosennya saya tes, dia bisa, oh ya, oke. Berarti kamu mengikuti waktu seminar ini. Seminar pakarnya farmasi. Itu dia. Jadi ilmu itu selalu harus ada diikutin dengan penelitian. Seorang dosen tanpa mempunyai penelitian, dia tidak berguna. Dosen farmasi rasanya semua dia mempunyai penelitian yang didanai oleh Dikti. Jadi Anda harus bangga juga sebagai mahasiswa Stikes, berarti dosennya itu bukan abal-abal. Dosen farmasi yang paling banyak mendapat dana. Ya, dana untuk kita melakukan penelitian. Dan itu mahasiswa diikutin juga. Rasanya semua dosen farmasi punya tuh dana. Dia dapat dana. Jadi itu makanya saya nanti pulang, saya mau ambil PCR, saya akan tunjukkan kita membuat workshop PCR di farmasi dilakukan supaya kita tahu apa gunanya kita ilmu kita. Ya. Jadi Anda tahu tadi 16 sRNA. Itu PCR. Oke. Nah,
Ya, apa dia? Lisis bukan, Ada. Prof? Ya, lisis. Karena probiotik dia melisis dinding sel daripada bakteri patogen sehingga dindingnya hancur, dia pecah, makanya mati. Karena itu dinding sel punya, walaupun dia prokaryotit, eukaryotik. Bedanya yang prokaryotit tidak mempunyai dinding inti sel. Kalau yang eukaryotik punya dinding inti sel. Ini siapa nama yang jawab tadi lisis? Nurlaili, Prof. Nah ya, itu 85. Sabrina, tolong ditulis. Anda tahu tuh kan? Kan saya kasih kuliah. Ada PPT-nya, ada buktinya. Jadi saya meminta pada Anda menerangkan kembali. Kalau tidak akan saya berikan. Saya berdosa mempertanyakan ke Anda, kemudian Anda tidak saya beri kuliah. Tetapi seperti kayak propolis, itu kan kemajuan. Nah, Anda paham itu. Kemudian apa sama dengan madu. Nah, itu. Karena saya bilang itu mengandung probiotik dan itu sudah saya teliti. Ya, probiotik itu sudah saya teliti. Karena adanya madu itu ada probiotik, kemudian saya buat untuk skincare, maka saya diterima untuk ke UK sebagai narasumber. Itu dia, Mbak. Penelitian Anda yang Anda lakukan, ilmu yang Anda lakukan di semester 3 ini, probiotik. Saya ingin melihat memang madu ya. Kenapa kok madu itu ada di Al-Quran, menyembuhkan penyakit. Makanya ada sesuatu. Makanya saya periksa dia, ternyata dia mengandung probiotik. Kemudian yang propolis berkembang. Saya turunkan mahasiswa saya S3. Coba lihat apa bedanya madu dengan ini. Nanti dilihat asam aminonya karena dia S3 kan. Ada probiotik yang berbeda. Ada. Nah, itu dia. Jadi sama-sama kalau madu itu dari cairan ya, ekstrak cairan daripada lebah. Tapi kalau propolis itu dari sarang lebahnya itu yang diambil. Karena madunya itu dikit, makanya rasanya pahit, Mbak. Kalau madu itu kan manis, ya. Nah, itu. Anda dapat 85. Jadi tahu dia melisis bakteri sehingga bakteri itu mati. Itu dia. Sekarang pertanyaan saya lagi, ini saya masih macet belum sampai ke kampus. Jadi saya isi dengan kuliah. Jadi waktu itu sangat berharga ya. Karena nanti mohon doanya juga walaupun ini TLM, akreditasinya unggul, karena saya rasa dosen TLM semua juga mendapat hibah dari Dikti, yaitu dengan probiotik. Itu dia, karena kita menggunakan molekuler. Kalau kita menggunakan analisa biasa, misalnya kimia saja, itu tidak kemajuan zaman, makanya tidak akan dapat. Tapi saya berikan pada staf saya juga, saya bimbing staf saya juga untuk menggunakan probiotik. TLM dosennya cuma 2 orang, 3 orang sekarang, seperti Bu Nike, itu adalah dia molekuler. Dia penelitiannya adalah dengan probiotik juga. Nah, itu dia. Jadi memang sekarang teknik dengan canggih, yang dengan alat dengan molekuler, itu sangat-sangat dihargai orang. Karena tidak semua orang tahu. Jadi Anda, mahasiswa STIKES harus bangga. Saya bangga dengan Anda. Saya ajar pada yang non-reguler paham.
sekarang yang reguler juga paham bahwa ada semua dengan probiotik. Ya, jadi Anda harus tahu tadi sudah dijawab dengan 16 sRNA. Karena tidak semua orang tahu diagnosa dengan molekuler. Oke. Sekarang saya tanya, apa yang tidak patogen di dalam jamur yang kita ambil dia nanti sebagai pangan fungsional dan bisa dipakai sebagai obat? Apakah dia? Itu di jamur ada waktu saya kuliah jamur. Apa dia? Saccharomyces. Ya. Saya bilang jamur kan tidak perlu semua dihafal. Yang penting-penting kan saya sudah terangkan. Apa dia? Saccharomyces ya, Prof. Saccharomyces. Yang lengkapnya apa, Mbak? Saccharomyces? Cerevisiae. 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 Oke. Dia terdapat di mana, Mbak? Secara alam di mana? Secara kita buat minuman di mana dia? Ya, supaya nilainya saya kasih nilai Di kelapa bukan, Prof. Secara alam. di kelapa. Di Kalau kelapa. Kalau minumannya Kalau- di Yakult. Oke. Yang ini yang jawab kan sama kan? Nilainya 85. Oke, jadi Anda paham bahwa ada di jamur yang ada kan tadi jamur patogen dan sekarang jamur yang tidak patogen. Dia Saccharomyces cerevisiae pada air kelapa, kemudian dia dipakai untuk minuman itu adalah Yakult. Ya, dia sebangsa probiotik. Oke. Kemudian sekarang agak lebih mendalam ya kuliah yang lama gitu ya. Kuliah PPT saya yang lama. Sekarang apa bedanya saya mendiagnosa penyakit misalnya supaya cepat saya menggunakan real time. Oke. Tapi saya gunakan PCR spesifik. Untuk apa saya gunakan PCR spesifik untuk mendiagnosa suatu penyakit? Untuk apa? Pertama untuk mendiagnosa penyakitnya, oke. Saya gunakan PCR spesifik. Tapi ada maksud lain. Untuk apa saya gunakan itu? Ada 2 jawaban. Ya. Mendiagnosa penyakit bisa dengan real time, ya kan, lebih cepat, 2 jam. Tapi saya gunakan dengan PCR spesifik. Boleh? Karena maksud saya ingin membuat 2 produk di PCR spesifik. Sudah saya terangkan itu. Itu offline tuh saya terangkan. Apa dia? Kenapa saya gunakan PCR spesifik untuk mendiagnosa penyakit? Untuk membuat vaksin bukan, Prof. Oke, vaksin. Satu lagi? Ya. Betul, vaksin. Satu lagi apa? Yang jawab Sabrina. Ya. Ini tadi yang menjawab Sabrina. Sabrina? Iya. Iya, Prof. Oke. Iya. Selain vaksin, apa lagi? Mengetahui bahasa dari DNA bukan. Ya tahu untuk bahasa DNA. Untuk apa saya gunakan?
mengetahui memang betul, tapi apa ya? Apa Sabrina? Gugusan nukleotida. Itu namanya basa DNA, gugusan nukleotida. Untuk apa saya? Dan namanya apa saya gunakan itu? Kan produk. Sequencing. Saya enggak. Apa? Sequencing. Itu dilakukan dengan sequencing, sayang. Kalau tidak dengan sequencing, kita nggak tahu. Tapi apa gunanya? Saya mengetahui. Ya, dipakai dalam PCR. Anda lihat. Membuat primer, Prof. Apa? Membuat primer. Primer. Itu dia karena ada gugusan nukleotidanya kita ketahui. Nah, itu kita gunakan untuk primer spesifik untuk mendiagnosa. Dan itu kita pakai untuk PCR. Nah, primer itu digunakan pada tahap yang mana, Mbak? Ya. Primer digunakan pada tahapan mana dari PCR? Annealing, Prof. Dari annealing. Pada waktu saya gunakan pada tahapan denaturasi, saya gunakan apa, Mbak? Enzim T polimerase, Prof. Enzim T polimerase. Ya, itu dia denaturasi. Oke, itu nilainya 85 ya, Mbak. Jadi paham. Jadi ilmu itu dia tidak boleh tertinggal yang sudah kita berikan. Itu makanya saya lakukan evaluasi. Kalau nanti saya lihat Anda menjawab yang sudah saya tanyakan lama, mungkin Anda tidak perlu mengikuti UHS. Itu dia. Sekarang Anda harus berjuang supaya tidak mengikuti UHS. Dan nilai Anda jelas akan dapat A. Kan itu. Saya tekankan juga, karena ilmu saya, itu saya tekankan pada cucu saya. Kalau saya mendapat nilai ini karena dia dokter hewan, saya bilang kalau saya mendapat nilai A di sini, kamu harus dapat nilai A juga. Dan kalau dia dapat nilai B, saya dapat nilai A, saya tanya, kenapa? Apa salahnya kamu mendapat nilai B? Dia dapat nilai B, saya dapat nilai A. Saya tanya, apa susahnya biokimia itu? Karena dia tidak menghafal gugusan. Ya, kalau di biokimia itu ada Krebs cycle yang kita harus hafal sampai sekarang. Kemudian kalau gugusan itu tidak perlu. Oh, ini misalnya ini protein. Dia molekulnya begini. Oh, kalau kita lihat ini kolesterol atau steroid, dia bentuknya begini. Nah, itu dia tidak hafal. Makanya dia dapat nilai B. Dan alhamdulillah dia berjuang untuk mendapat pergi mewakili Munas profesi dokter hewan di Udayana. Alhamdulillah dia keluar. Saya bilang kalau gitu saya akan berikan Anda untuk hadiah. Karena bersaing kita. Mahasiswa sekarang di IPB, kalau dia keluar sebagai wakil mahasiswa, dia harus IPK-nya tinggi. IPK rendah tidak akan dipakai. Jadi Anda aktif di ekstrakurikuler, itu Anda harus punya IPK tinggi. Itu dilakukan oleh PTNBH sekarang begitu. Ya, alhamdulillah dia lolos, makanya saya berikan dana untuk dia pergi.
Karena IPK-nya dia 3,6. Dia karena dapat B-nya ada 2. Ah, itu. Jadi saya katakan pada mahasiswa saya dan juga cucu saya, kan mahasiswa dia sekarang. Dia lihat nilai saya, kalau saya dapat nilai A, kamu harus A. Dan dia kelebihannya, dia statistik, dia dapat nilai B, waktu itu saya dapat nilai C. Saya akui. Ya, nah itu dia. Jadi mahasiswa sekarang harus mempunyai motivasi. Kalau cucu saya dia lihat neneknya. Anda sekarang lihat pengetahuan umumnya. Sekarang Anda mengubah nasib itu sendiri. Anda dibiayai oleh orang tua. Paham tidak? Kan sudah saya kasih PPT, saya terangkan dia. Nah, itu dia. Ya. Jadi Anda sudah tahu. Sekarang apa bedanya vaksin aktif dan vaksin tidak aktif? Vaksin aktif dan vaksin tidak aktif. Ini masa depan ya. Seperti gani jembatan ini ya. Yang ke sana berhenti, yang ke kiri juga lumayan padat katanya. Tadi saya cek di ini ya. Oke. Apa bedanya vaksin aktif dan vaksin tidak aktif? Ya. Vaksin aktif itu antigen yang dilemahkan dan diberikan untuk menciptakan antibodi yang digunakan untuk pencegahan. Kalau vaksin inaktif itu dia isinya antiserum yang berisi antibodi pasif dari luar yang diberikan kepada host untuk terapi atau pengobatan, Prof. Oke. Anda nilainya 85. Oke. Ya. Jadi tolong dicatat Sabrina. Sekarang saya rasa cukup sekian karena saya harus ditelepon oleh Bu Sabrina, oleh Bu Vina, di mana apakah saya tidak hadir ya kan? Karena saya waktu itu sakit, kuliah kemarin Anda nggak ada, nggak bisa. Oke, terima kasih Anda sudah belajar. Nanti kalau ada waktu untuk mengulang 1 kali kuliah lagi, ya nanti kapan kita lakukan. Memang minggu ini tidak ada kuliah offline ya, karena kita ada dengan agregasi dengan dengan apa? Dengan TLM. Oke, nanti saya akan kabarin di grup mulai Sabrina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.